Hai, selamat pagi semua. Kali ini kita akan membahas mengenai termokimia. Nah, selamat menyaksikan. Kemarin Asep dan teman-temannya bermain sepak bola di lapangan. Karena terik matahari sangat panas, Asep memutuskan kembali untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Asep menghidupkan kipas angin agar merasa sejuk. Dari animasi sebelumnya, dapatkah kalian mengetahui mengapa Asep merasa kepanasan dan lingkungan di sekitar Asep juga terasa panas saat bermain sepak bola? Apa yang terjadi? Untuk menjawab hal ini, maka perlu untuk kita mempelajari salah satu ilmu cabang kimia, yaitu termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Dalam termokimia terdapat sebuah sistem dan lingkungan. Kalian tahu nggak apa itu sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala hal yang diteliti perubahan energinya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Sistem dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terbuka merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Sistem tertutup merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungannya, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Dan yang ketiga merupakan sistem terisolasi, merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apakah yang dimaksud dengan reaksi eksoterm dan endoterm? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Pada reaksi eksoterm, energi panas atau kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, entalpi sistem sebelum reaksi lebih besar daripada sesudah reaksi, atau entalpi pereaksi lebih besar dari entalpi hasil reaksi. Perubahan entalpi sistem menjadi lebih kecil daripada 0, atau delta H bernilai negatif atau min. Contohnya pembakaran lilin dan besi berkarat. Sedangkan reaksi endoterm, sistem menyerap energi panas atau kalor dari lingkungan, di mana entalpi sistem sesudah reaksi lebih besar daripada sebelum reaksi, atau entalpi pereaksi lebih kecil daripada entalpi hasil reaksi. Perubahan entalpi sistem menjadi lebih besar daripada 0, atau nilai delta H bertanda positif atau plus. Contohnya yaitu fotosintesis dan air mendidih. Nah, setelah kita membahas tentang sistem dan lingkungan dan reaksi eksoterm dan endoterm, maka kita dapat menjawab pertanyaan awal tadi, di mana pertanyaannya mengapa Asep merasa kepanasan saat bermain sepak bola? Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, jawabannya yaitu karena terjadinya pertukaran energi panas dari lingkungan ke sistem atau disebut dengan reaksi endoterm. Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai persamaan termokimia. Selamat menyaksikan. Nah, persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi kimia yang menyertakan data perubahan entalpi. Contohnya reaksi pembakaran sempurna metana menghasilkan karbon dioksida dan air. Dalam persamaan reaksi kimia, ditulis CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O.
Nah, di dalam persamaan termokimia, reaksi ini ditambahkan data delta H seperti ini. Selanjutnya, dalam membuat persamaan termokimia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fasa dan koefisien setiap zat yang terlibat harus disertakan. Seperti contoh pada reaksi pembakaran metana tadi, fasa seluruh zat yang terlibat dicantumkan, di mana dapat kita lihat bahwa semua zatnya berfasa gas. Kemudian yang kedua, perubahan entalpi atau delta H ditulis di ruas kanan dan diberi sedikit jarak dari produk yang terakhir. Kemudian yang ketiga, delta H bernilai negatif untuk reaksi eksoter dan bernilai positif untuk reaksi yang endoter. Nah, tanda positif dan negatif ini harus disertakan dalam persamaan termokimia. Nah, yang terakhir, jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi sama dengan koefisien reaksinya. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan karena besarnya entalpi tergantung dari jumlah mol zat reaksi, wujudnya misalnya padat, cair atau gas, serta keadaan dari sistemnya. Contoh persamaan termokimia adalah reaksi berikut ini. 2 karbon dalam fasa solid ditambah dengan H2 yang berfasa gas menghasilkan C2H2 berfasa gas dengan perubahan entalpi positif 227 kJ. Dari reaksi ini jelas terlihat bahwa karbon berkoefisien 2, kemudian H2 berkoefisien 1 dan C2H2 berkoefisien 1. Nah, hal ini berarti reaksi tersebut menunjukkan reaksi pembentukan 1 mol C2H2 dari 2 mol unsur karbon dan 1 mol hidrogen, di mana reaksinya membutuhkan panas sebesar 227 kJ. Hal ini dapat dilihat dari data delta H-nya yang bernilai positif. Selanjutnya, perhatikan reaksi berikut ini. 2Na ditambah 2H2O menghasilkan 2NaOH ditambah H2 dengan data delta H negatif 367,5 kJ. Persamaan ini menunjukkan bahwa 2 mol padatan natrium dapat dilihat dari koefisiennya. Di sini tertulis koefisiennya 2. Nah, bereaksi dengan 2 mol air menghasilkan 2 mol natrium hidroksida dan 1 mol gas hidrogen. Kemudian, karena delta H-nya bernilai negatif, maka reaksi ini terjadi dengan melepaskan kalor. Selanjutnya, jika persamaan termokimia dikalikan dengan faktor tertentu, nilai delta H-nya atau perubahan entalpinya juga harus dikalikan dengan faktor tersebut. Contoh, berikut adalah persamaan termokimia untuk sintesis 2 mol amonia. N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas dengan data delta H minus 91,8 kJ. Jika reaksi ini dikali 2 sehingga menjadi 2N2 ditambah 6H2 menghasilkan 4NH3 seperti ini. Terlihat jelas ya bahwa koefisien semua zatnya dikalikan 2. Misalnya N2 awalnya koefisiennya 1, dikali 2 menjadi 2N2. Kemudian hidrogennya, H2-nya semula koefisiennya 3, kemudian dikali 2 menjadi 6H2. Dan juga NH3 yang semula koefisiennya 2, dikali 2 menjadi 4NH3. Nah, maka jika reaksinya seperti ini, delta H-nya juga dikalikan dengan 2, yaitu 2 dikali minus 91,8 kJ. Hasilnya minus 183,6 kJ. Selanjutnya, jika reaksi ini dikalikan 1/2 sehingga reaksinya menjadi 1/2N2 ditambah 3/2H2 menghasilkan NH3, maka delta H-nya juga dikalikan 1/2, yaitu 1/2 dikali minus 91,8 kJ. Hasilnya minus 45,9 kJ. Selanjutnya,
Jika persamaan reaksi arahnya dibalik, maka nilai delta H-nya akan berubah tanda. Jika semula delta H-nya negatif, akan berubah menjadi positif dan sebaliknya. Jika semula delta H-nya bernilai positif, akan berubah menjadi negatif. Misalnya, di sini ada reaksi sintesis amonia dengan persamaan termokimia N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas dengan delta H minus 91,8 kJ. Nah, jika reaksi ini dibalik sehingga menjadi reaksi penguraian amonia dengan persamaan termokimianya 2NH3 gas menghasilkan N2 gas ditambah 3H2 gas, maka delta H-nya berubah tanda. Semula negatif menjadi positif 91,8 kJ. Nah, supaya lebih paham tentang persamaan termokimia, kita coba latihan beberapa soal. Soal yang pertama, larutan NaHCO3 atau baking soda bereaksi dengan asam klorida menghasilkan natrium klorida, air, dan gas karbon dioksida. Reaksi menyerap kalor sebesar 11,8 kJ pada tekanan tetap untuk setiap mol baking soda. Tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi tersebut. Nah, dari soal ini terlihat bahwa reaktannya adalah NaHCO3 berfasa larutan. Sehingga kita tuliskan NaHCO3 dalam kurung aqueous. Kemudian direaksikan dengan asam klorida. Nah, asam klorida rumus molekulnya adalah HCl dan fasanya juga aqueous. Kemudian disebutkan bahwa reaksi ini menghasilkan natrium klorida, air, dan gas CO2. Nah, NaCl berfasa aqueous karena bercampur dengan air, kemudian H2O-nya berfasa liquid dan CO2-nya berfasa gas. Selanjutnya, di sini disebutkan bahwa reaksi menyerap kalor. Artinya, reaksi ini merupakan reaksi endoterm yang bertanda positif, sehingga kita tambahkan delta H sama dengan positif 11,8 kJ. Dan karena di sini disebut juga untuk setiap mol baking soda, artinya koefisien NaHCO3-nya harus 1. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Sebanyak 2 mol gas hidrogen dan 1 mol gas oksigen bereaksi membentuk air disertai pelepasan kalor sebesar 572 kJ dengan reaksi sebagai berikut. 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid dengan data delta H minus 572 kJ. Tulislah persamaan termokimia untuk pembentukan 1 mol air dan penguraian 1 mol air. Nah, kalau diperhatikan, reaksi yang diberikan di soal merupakan reaksi pembentukan 2 mol air karena koefisien H2O-nya adalah 2. Sehingga untuk pembentukan 1 mol air, artinya reaksi ini harus dikali 1/2. Nah, seluruh koefisien dari zat yang terlibat harus kita kali dengan 1/2, sehingga reaksinya menjadi H2 gas ditambah 1/2 O2 gas menghasilkan H2O liquid. Dan karena reaksinya kita kali 1/2, maka delta H-nya juga dikalikan 1/2, yang hasilnya adalah minus 286 kJ. Selanjutnya, supaya reaksinya menjadi reaksi penguraian 1 mol air, maka reaksi pada jawaban pertama harus kita balik, sehingga reaksinya menjadi H2O liquid menjadi H2 gas ditambah 1/2 O2 gas, dan delta H-nya berubah tanda menjadi positif, yaitu positif 286 kJ. Oke, sekarang kita masuk ke dalam praktikum reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, adapun alat yang dibutuhkan, yang pertama kapok mie, yang kedua styrofoam, yang ketiga sedotan plastik, dan keempat gunting, dan yang kelima merupakan termometer.
Nah, selain alatnya, ada juga bahan yang kita butuhkan. Yang pertama itu air, yang kedua garam, yang ketiga urea, dan yang keempat adalah deterjen. Adapun prosedur kerja dari praktikum ini, yang pertama sediakan cup of mie beserta dengan styrofoam. Lalu bentuk styrofoam seperti sebuah tutup toples sesuai dengan besarnya cup of mie. Lalu buat 2 lubang kecil di styrofoam yang sudah dibentuk berjarak 2 cm. Lalu masukkan air ke dalam cup, ukur serta catat suhu awal dengan menggunakan termometer. Nah, yang kelima itu campurkan air dengan garam dan ditutup dengan styrofoam. Hal ini juga berlaku untuk bahan urea dan deterjen setelah kita melakukan prosedur 1 sampai 4. Nah, lalu diaduk sampai homogen. Setelah homogen, ukur dan catat kembali suhu dengan menggunakan termometer. Nah, lalu bandingkan suhu awal dan suhu akhir. Kemudian buat kesimpulan apakah praktikum atau percobaan yang dilakukan itu bersifat eksoterm dan atau bersifat endoterm. Demikian video animasi mengenai termokimia. Sekian dan terima kasih.